Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniawati, NPM 101211098 dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi PAI pertemuan 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan tentang mengenal Allah tercantum dalam Al-Qur'an surat 47 ayat 10, surat 3 ayat 18, surat 22 ayat 72 dan 73 dan surat 39 ayat 67. Proses mengenal Allah Subhanahu wa taala juga tercantum dalam Quran surat 13 ayat 16, surat 6 ayat 12, surat 29 ayat 59, surat 24 ayat 35 dan surat 2 ayat 255. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala didukung dalil yang kuat. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli, dan yang ketiga ada dalil fitri. Nah, saat kita sudah mengerti tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah meningkatnya keimanan dan takwa, seperti kemerdekaan, ketenangan, berkah, kehidupan yang baik, syurga, dan insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu materi yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah. Jalan menuju kepada ma'rifatullah adalah menerusi ayat-ayat yang terang dan jelas sebagai satu pernyataan dari Allah. Nah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama zikir, yang kedua merenung yang berkembang menjadi sabar, yang ketiga fakir yang berkembang menjadi syukur, dan yang keempat cinta yang berkembang menjadi tidak larut dalam dunia dan seisinya. Ayat-ayat yang menjelaskan ma'rifatullah ada 2. Yang pertama ada ayat kauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis sahih. Dan yang kedua ada ayat kauniyah, adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Lalu selanjutnya ada metode-metode ma'rifatullah. Yang pertama ada metode Islam, adalah metode cara menuju Allah dengan menggunakan ayat-ayat sesuai jalan Islam. Metode Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama metode Islam dengan dalil nakli dan akal. Dalil nakli dapat diartikan sebagai tanda, bukti, atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Lalu yang kedua adalah yang kita dapat adalah kebenaran. Selain metode Islam, ada metode selain Islam. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yang mengandalkan al-hawas atau panca indera, dan al-akal yang sebenarnya sangat terbatas. Dampak menggunakan metode selain Islam ada 3. Yang pertama dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Materi selanjutnya ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 2, ada maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati seperti nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Ada 5, ada al-fiksu atau kefasikan, al-kibru kesombongan, az-zulmu kezaliman, al-kizbu kedustaan, dan katsratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Yang kedua ada maradus syubhat seperti jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Nah, untuk solusi dari maradus syahwat sendiri adalah hati atau kalbun kita harus mukhlisinalahudin. Sedangkan solusi untuk maradus syubhat adalah hidup di dunia harus mempunyai tujuan hidup, dan menurut Al-Quran, tujuan hidup yang benar itu adalah untuk mencapai mardotillah. Materi selanjutnya ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah, sehingga tidak berpikir lagi atau belajar lagi untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada 5. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat dirasakan oleh indera, yang ketiga ada ad-dalilul akli atau dalil akal, yang keempat ada ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu, dan yang kelima ad-dalilul tariki atau dalil sejarah. Lalu selanjutnya dalil akal yang pertama yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan alam semesta. Saat ada yang bertanya siapa yang menciptakan alam semesta, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, alam semesta yang menciptakan dirinya sendiri, dan yang kedua,
ada zat lain di luar alam semesta yang menciptakannya. Allah Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir akan penciptaan manusia. Hal ini tercantum dalam Quran surat Maryam ayat 67. Selain itu, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan bahwa setiap keturunan manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci, dan mereka telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptanya. Sesungguhnya sebelum kita lahir ke dunia, tauhid sudah tertanam dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perjanjian dengan kita ketika kita masih dalam kandungan dan ruh belum dihembuskan ke dalam jasad. Perjanjian tersebut tidak lain berisi penyaksian kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ciri-ciri pribadi yang bertauhid. Yang pertama, memiliki komitmen utuh dengan Tuhannya. Yang kedua, menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Yang ketiga, bersifat progresif. Yang keempat, tujuan hidupnya jelas. Dan yang kelima, memiliki visi yang jelas. Lalu ada tujuan bertauhid, ada 4. Yang pertama, membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong manusia untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang ketiga, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan. Yang keempat, mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Lalu yang kelima ada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2, yang pertama rububiyatullah. Ada 4, yang pertama ada penciptanya. Yang kedua ada pemberi rezeki. Yang ketiga Allah sebagai pemilik. Yang keempat Allah sebagai raja. Yang kedua ada mulkiyatullah, yaitu Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai pembuat hukum, Allah sebagai pemerintah, dan Allah sebagai yang dituju umatnya. Lalu yang keenam ada al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus salih. Yang pertama ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah adalah keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri. Segala yang ada disebut zat. Yang kedua ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah ada 20 namun terbagi menjadi 5. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua wujud, yang ketiga sifat salbiyah, yang keempat sifat ma'ani, dan yang kelima sifat ma'nawiyah. Nah, pengertian nama-nama Allah ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Lalu ada af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al Allah adalah perbuatan Allah, bahwa segala yang ada yaitu alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada at-tauhidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua ada at-tauhid ar-rububiyah, yakni mengesankan Allah dengan hal menciptakan, kepemilikan, dan pengurusan. Terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-62. Yang ketiga ada at-tauhid ululiyah, dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan baik yang zahir maupun yang batin. Yang keempat ada at-tauhid mulkiyah, berarti mengimani Allah yang kekal sebagai al-malik atau raja atau penguasa di alam semesta. La ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi umat Islam. Kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber penciptaan dan perintah, sumber pahala dan hukuman. Allah sebagai kecintaan, yang kedua Allah Rabb yang dimaksud, yang ketiga Raja yang ditaati, dan yang keempat Allah yang abadi atau ilah yang diabadi.
lalu tercapainya kehidupan baik. Setelah kita mempelajari bahwa memang Allah atau mengenal Allah, maka akan tercapai kehidupan baik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.